Jadi variasi role dari jalak suren ini identik, eh, sangat bervariasi dan lain ya, lain dari jalak 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 putih ya, jalak kebo ya, atau jalak Bali itu lain ya. Dia mempunyai karakteristik yang unik ya, suara jalak suren ini ya. Jadi kalau kita master pakai, masteran sikatan londo misalnya ya. Misalnya kita pakai sikatan londo. Itu kalau jalak hitam atau jalak, jalak apa ya? Jalak putih ya atau jalak yang lain itu belum tentu bisa ya sebenarnya ya. Mungkin mereka bisa ya, cuman hanya sedikit saja yang bisa dia rekam atau bisa dia praktekkan dari masteran sikatan londo ya. Cuman untuk jalak suren ya, karena memang sudah karakternya itu roll nembak ya, kayak sikatan londo. Nah jalak suren ini kalau dimasteri pakai sikatan londo itu mudah ya, bagi dia itu untuk menirukan itu sangat mudah sekali ya, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita memeliharanya mulai dari lolohan ya, mulai dari lolohan itu akan menghasilkan yang suara masteran yang maksimal ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut, bahas dari keluhan dari burung jalak suren ini ya. Jadi pertama, kalau kita membeli jalak suren yang sudah mapan ya, biasanya di pasar burung ya, atau di kios-kios terdekat ya. Nah itu kenali dulu ya, kenali dulu beraknya ya, kotorannya kita kenali dulu. Kalau kotorannya itu putih ya, terus merasa dia itu agak lesu ya, nafsu makan berkurang ya, itu dapat dipastikan dia itu cacingan ya, itu pasti ya. Karena seringnya terjadi saya memelihara jalak suren atau jalak-jalak yang lain, pasti yang terjadi seperti itu ya. Nah kenapa setelah dikasih obat cacing ya itu semakin memburuk keadaannya. Nah jadi saya pernah punya satu pengalaman dulu ya. Awalnya sih burung ini cacingan ya dari pemilik sebelumnya ya. Nah penanganan dari si pemilik ini ya itu kurang tepat ya, jadi obatnya itu kurang tepat, akhirnya infeksi dari saluran pencernaan ya. Nomor satu, dia sudah cacingan ya, penanganannya itu enggak tepat ya, obatnya ya, maksudnya ya obat tetesnya itu enggak tepat ya, akhirnya dia menjadi infeksi pencernaan ya. Jadi ada 2 penyakit di sana. Nah itu yang saya alami ya. Nah itu sulit sekali ya, itu sulit sekali, walaupun cacing sudah keluar mati ya, tapi untuk memulihkannya ini membutuhkan ekstra ya. Jadi memang untuk 2 poin ya, kalau sudah beraknya itu nggak normal, dia nggak nafsu makan, itu jelas dia cacingan ya. Nomor 1, pilih obat cacing yang low dosis ya, khusus untuk burung ada ya, bisa jangan yang keras ya, seperti obat kombantrin ya, jangan ya, itu untuk manusia ya. Jadi bisa dengan daun sirih juga bisa, cuman harus tepat ya, harus tepat tuh. Tapi paling lebih mudah ya itu beli aja ya, beli aja paling lebih mudah. Kalau kita pakai jamu-jamu herbal ya, pakai kunyit ya, kunyit atau jahe atau apa, nanti takutnya ya seperti itu ya. Nanti takutnya cacingnya malah nggak kena ya, infeksi saluran pencernaan. Nah seperti itu ya. Jadi lebih baik atau
lebih aman ya, itu kita beli aja obat tetes khusus burung ya, untuk burung cacingan. Nah, itu pun dosisnya ya, itu pun ada di aturan pakainya ya. Jadi jangan melebihi ya. Takutnya nanti itu juga membuat efek di infeksi saluran pencernaan juga ya. Jadi memang harus hati-hati ya, dosis-dosis untuk pengobatan burung ini ya, seperti itu. Itu untuk yang kita bahas tentang soal cacingan ya. Itu cacingan itu memang harus jeli sekali ya, jeli sekali. Dan obat cacing ini sebenarnya kita harus lebih mengenal bahasa tubuh dari burung ini ya, lebih mengenal. Jadi kalau memang kita kasih satu kali terus kita lihat beraknya ya, itu biasanya itu ada cacing sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali, itu sudah mati ya, tapi keluar dia, tapi keluar. Nah itu bisa ya, itu bisa keluar cacingnya nanti, tapi keadaan cacingnya sudah mati ya. Dan satu kali ya, satu kali saja kasih ya, lalu kasih jeda sekitar 4-5 hari baru dikasih lagi nanti. Jangan terus-terusan ya, karena ditakutkan nanti nggak kuat ya, pencernaannya ya yang nggak kuat ya. Jadi seperti itu. Nah kita pelan-pelan ya, kita harus sabar ya, kita harus sabar. Nah memang untuk penanganan dari obat cacing burung, memang obatnya terbilang obat keras walaupun untuk burung ya, walaupun untuk burung terbilang. Asal satu, jaga makan situ aja ya. Jadi jaga makan. Kalau memang dia nggak suka fur ya, karena memang kan kalau burung sakit itu nafsu makannya itu berkurang ya. Kalau dia suka sama jangkrik ya, kasih aja jangkrik ya. Kalau dia suka pisang, kasih aja pisang ya. Asalkan dia suka, asalkan dia makan, itu aja ya, itu cukup ya, asalkan dia makan ya, seperti itu ya. Setiap harinya dia bisa makan, jangan sampai dia tidak makan, nanti akan memperburuk kondisinya ya. Jadi seperti kita harus sabar ya. Itu untuk penanganan burung jalak yang cacingan ya, seperti itu ya. Dosisnya ya, jangan lupa dosis ya, terus aturan pakainya dibaca ya, di obatnya ya, di obat tetesnya ya. Lalu yang kedua kita bahas tentang obat kutu ya. Nah obat kutu ini terbilang, kalau saya seringkali itu mudah sekali ya, kita pakai obat manusia ya, itu namanya kutu tox ya. Tapi dengan cara burung ini dipegang ya, burung ini dipegang lalu kasih semprotan ya. Semprotan itu airnya sudah dikasih sama obat kutu tok ya. Nah kita semprotkan ya. Nah kita semprotkan, seperti kita pegang burungnya ya, kita pegang burungnya, kita semprotkan di sela-sela sayap-sayapnya ya, di duburnya. Biasanya yang sering itu di bawah ekor ya, di sana biasanya sering ya, bawah ekor, terus ada di bawah sayapnya. Nah itu kita semprot ya secara merata, nggak apa-apa ya, cuman jangan sampai kena paruh ya, jangan sampai kena paruh. Nah kita jagalah ya, kita kira-kira lah ya, seperti itu, jangan sampai kena paruh. Nah nanti kita tunggu, kalau sudah merata kita tunggu 5-10 menit ya, 5-10 menit kita tunggu, kita pegang aja nggak apa-apa, kita pegang ya, asalkan burung ini sudah sehat ya, burung ini lahap untuk makan ya, lahap untuk makan. Jangan burung yang cacingan terus dikasih kutu tok, jangan ya, nanti memperparah nanti ya. Jadi untuk burung yang sehat ya, ini untuk terapi obat kutu ya, untuk burung yang sehat. Jadi memang harus telaten ya, harus sabar ya. Nah kalau sudah 5-10 menit ya, kita bilas pakai air bersih ya.
air hangat nggak apa-apa ya, air hangat lebih bagus, cuman jangan hangat-hangat yang agak panas ya, hangat-hangat kuku lah ya, kira-kira aja lah ya, seperti itu ya. Kita bilas semua sampai bersih ya. Dan satu, cuaca panas ya, di dalam cuaca panas, jangan cuaca mendung, kasihan burungnya ya, kasihan burungnya nanti ya, seperti itu ya. Kita bilas ya, kita bilas pakai air yang bersih ya, air hangat juga nggak apa-apa ya, kita bilas ya, kita bilas 1 kali saja ya, 1 minggu itu 1 kali saja, dan kita kembalikan ke sangkar lalu kita jemur ya, seperti itu. Jangan cuaca mendung ya, kasihan burungnya ya. Oke, mungkin itu saja ya pengalaman saya ya. Ini bukan saya menggurui atau maksud dengan seperti apa ya, seperti pro, bukan ya. Ini pengalaman saya untuk saya bagikan ya. Ini pengalaman saya, jadi mohon maaf ya untuk yang pro ya, saya nggak ada maksud untuk menggurui ya, nggak ada maksud untuk menggurui, maaf loh, maaf ya. Jadi saya hanya membagikan pengalaman yang pernah saya alami ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat ya, moga-moga bermanfaat untuk para kicomania yang sedang dalam kesulitan atau dalam keluhan burung peliharaannya berupa jalak ya, berupa jenis jalak ya, seperti itu ya. Kalau yang lain itu mungkin dengan teknik, kalau untuk burung lain lah ya, itu mungkin tekniknya lain ya. Ini hanya untuk burung jalak saja ya. Jadi mungkin seperti itu. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.